Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Nurmayanti dalam mata kuliah Genetika dan Pemulihan Tanaman. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sel. Sel merupakan struktur dasar, fungsi dasar, dan unit biologis dari makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari eukariot dan prokariot. Makhluk hidup eukariot itu adalah makhluk hidup yang memiliki banyak sel, atau biasa disebut multiseluler. Sedangkan prokariot adalah makhluk hidup yang memiliki satu sel, atau biasa disebut dengan uniseluler. Pada slide ini kita akan melihat perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan mendasar dari sel tumbuhan dan sel hewan adalah pada sel tumbuhan adanya dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Selebihnya seperti mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma, membran sel, badan Golgi, peroksisom, nukleus, sitosol, dan sitoskeleton adalah sama. Kita lanjut ke kromosom. Ini adalah bagian kromosom. Kromosom adalah struktur protein dan molekul tunggal DNA yang terletak di dalam nukleus. Kromosom terdiri dari kromatid. Kromatid adalah bagian dari kromosom yang nantinya akan membelah atau merupakan bagian dari belahan kromosom sebelumnya. Kemudian sentromer. Sentromer adalah bagian tengah kromosom yang menyatukan kromatid. Yang ketiga, itu adalah lengan yang pendek. Yang keempat, lengan yang panjang. Dan yang kelima adalah telomer. Kromosom pada makhluk hidup jumlahnya berbeda-beda. Pada manusia contohnya ada 46 kromosom. Pada orang hutan ada 48, pada jagung 20, dan pada karet 36 kromosom. DNA merupakan struktur molekul yang membawa instruksi atau perintah genetik atau informasi biologi. DNA ini ada di dalam kromosom. DNA terdiri dari basa pirimidin, yaitu timin dan sitosin, serta basa purin, yaitu adenin dan guanin, yang biasanya kita singkat dengan ATGC. Kenapa? Karena biasanya adenin selalu berpasangan dengan timin, atau guanin berpasangan dengan sitosinin. Selanjutnya, kita bahas mengenai gen. Gen merupakan bagian dari DNA yang mengkodekan RNA fungsional atau protein. Gen merupakan unit pewarisan molekuler. Jadi jelas ya, di dalam sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada kromosom, dan di dalam kromosom itu tadi ada DNA. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Tahapan-tahapan pembelahan sel itu ada beberapa. Tahapan yang paling lama pada tahapan pembelahan sel adalah interfase. Interfase itu disebut dengan fase istirahat. Istirahat untuk mempersiapkan pembelahan sel. Biasanya, sel lebih banyak menghabiskan waktu untuk interfase ini. Tahap yang pertama adalah profase. Pada tahap ini, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom, yang setiap sentrosom tersebut bergerak ke kutub inti sel yang berlawanan. Pada tahap ini juga, mikrotubulus mulai terlihat dan membentuk serat-serat halus yang biasa kita sebut dengan benang-benang spindel. Kemudian, tahap selanjutnya adalah prometafase. Prometafase adalah tahapan peralihan antara profase dan metafase. Pada tahap ini, benang-benang spindel tersebut mulai menebal dan nukleus serta membran inti sel mulai menghilang. Sentrosom yang bergerak ke kutub tadi sudah sampai ke kutubnya masing-masing.
Selanjutnya, tahapan metafase. Pada tahapan metafase, nukleus dan membran inti sel tidak terlihat. Jadi, jika pada tahapan prometafase tadi, nukleus dan membran inti sel mulai tidak terlihat, pada tahapan metafase, nukleus dan membran inti sel ini benar-benar tidak terlihat. Dan pada fase ini, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel. Tahapan selanjutnya adalah anafase. Anafase adalah tahapan pemisahan kromatid dari sentromer. Dan pada tahapan ini akan terbentuk kromosom baru, yang masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Pada tahapan anafase ini, sitokinesis mulai terjadi. Sitokinesis adalah fase pembelahan sitoplasma, organel, dan membran sel lainnya. Selanjutnya, tahap akhir dari pembelahan sel adalah telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Membran inti sel mulai terbentuk. Yang tadi sempat hilang pada tahapan metafase, pada tahapan telofase ini membran inti selnya mulai terbentuk. Pada tahap ini, sitokinesis selesai, kemudian terbentuk dua sel yang identik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah proses dan bagian dari siklus sel, di mana kromosom pada nukleus terbelah menjadi dua, sehingga menjadi bagian yang utuh, dan biasanya terjadi pada sel somatis. Sel somatis adalah sel tubuh selain sel-sel gamet. Pada pembelahan meiosis, kromosom homolog terpisah menghasilkan dua sel anak yang diploid, biasanya disimbolkan dengan 2N. Tahapan-tahapannya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya kita membahas mengenai pembelahan meiosis. Meiosis terdiri dari dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, kromosom homolog terpisah dan menghasilkan dua sel haploid yang disimbolkan dengan N. Tahapan meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dan telofase 1 merupakan akhir dari meiosis 1. Berlanjut ke tahapan meiosis 2. Meiosis 2 ini menghasilkan sel diploid yang disimbolkan dengan 2N. Tahapan dari meiosis 2 adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Dan tahapan telofase 2 ini merupakan akhir dari meiosis 2 dan merupakan akhir dari tahapan pembelahan sel secara meiosis dengan hasil akhir dua sel anak yang diploid. Selanjutnya kita membahas mengenai pentingnya pembelahan sel. Mengapa pembelahan sel itu penting? Karena meiosis menciptakan sel yang ditakdirkan untuk menjadi sel reproduktif. Apa itu? Yaitu sel gamet. Kemudian, cara makhluk hidup untuk berkembang biak dan mempertahankan jenis. Kemudian, untuk memprogram ulang gamet. Kemudian, sel selalu memiliki fase-fase kematian. Kemudian, meregenerasi seluruh bagian makhluk hidup. Kemudian, menumbuhkan dan mengembangkan makhluk hidup. Apa yang akan terjadi jika pembelahan sel itu tidak ada? Kita lihat di gambar. Pada gambar yang atas, yang ini ya, itu tidak terjadi pembelahan sel. Jadi ada gamet yang memiliki banyak kromosom, tapi ada juga gamet. Padahal normalnya jika terjadi pembelahan sel, masing-masing gamet akan memiliki kromosomnya masing-masing. Berikut adalah gambar
akibat dari tidak sempurnanya pembelahan sel, seperti Down syndrome, Patau syndrome, ini pada manusia, Edwards syndrome pada manusia. Jika pembelahan sel tidak terjadi pada tumbuhan, ini yang akan terjadi. Bedanya warna daun, bentuk bunga menjadi tidak semestinya, dan bentuk buah juga menjadi abnormal. Terima kasih sudah menyaksikan kuliah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.